Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Bengkel Kampung. Semoga usaha teman-teman selalu diberikan kelancaran ya, rezeki yang berkah dan banyak. Langsung aja, di sini masih kelanjutannya yang kemarin. Kalau kemarin kita sudah mencari negatif positifnya untuk menghidupkan, yaitu yang sini pin kedua ini, dan dari yang ini sebelah kanan ini yang pin ketiga untuk menghidupkan, dan yang pin keempat adalah harus standby. Sekarang yang akan kita cari jalur speed sensornya. Nah, gimana caranya? Ini sebentar. Tapi sebelumnya kita harus tahu dulu cara kerja dari speed sensor sendiri. Ini sudah saya siapkan bahwa speed sensor itu membutuhkan arus, karena ada 3 kaki ya, arus negatif, arus positif, dan yang ini yang tengah ini yang untuk mengeluarkan signal masuk ke speedo. Nah, dari sini yang kita cari pertama kali, dari pin ini mana yang mengeluarkan arus 12 volt untuk masuk ke speed sensor. Kalau yang ground kan, yang negatif kan sama, groundnya sama. Groundnya itu mau kasih langsung negatif atau langsung body, saya kira sama aja, negatif ya. Yang penting sensor speed ini ada masuk arus 12 volt. Terus nanti yang tengah ini untuk keluar signal dan masuk lagi kembali ke speedo. Nah, yang pertama kita cari adalah 12 voltnya dulu. Dari pin ini mana yang mengeluarkan 12 volt untuk menuju ke sensor speed. Nah, oke, sekarang kita hidupkan dulu speedonya. Ini ditutup aja ini. Belerengi, menyilaukan mata, mengganggu pemandangan. Nah, gini ya. Sekarang kita cari 12 voltnya dulu. 12 volt yang untuk sensor speednya. Bentar, ini kabelnya ruwet ini, kabelnya ruwet ini. Tuh, maaf, lampunya mati. Aduh, mati lagi ya. Udah. Kita cari yang keluar 12 volt. Multi di 50 volt DC ya. Yang negatifnya tetap sama yang ini ya. Ini negatifnya. Nanti diperjelas. Kita cari, tapi sebelumnya kita sudah lihat. Kita lihat aja sudah jelas mana yang mengeluarkan, mana yang mengeluarkan 12 volt jalurnya. Nah, ini. Nah, dari sini kita lihat yang ini ya. Ini kan kapasitor otomatis ada arus dia. Ada arus dan hubungannya langsung dengan ini. 12 volt. Ini pasti keluar 12 volt. Yang ini. Dan sebelahnya ini juga ada ini. Kita cek aja sekarang. Negatif masih di negatif. Yang sebentar, multinya nggak kelihatan. Udah kelihatan ya. Nah, kita cari yang 12 volt. Nah, ini udah pasti kan. Walah, nggak kelihatan. Ini yang dua ini kan udah pasti 12 volt ini. Ini juga ada, ini juga ada. Oh, ini nggak ada. Oh, ini cuma 9. Dan ini yang 12 ini. Yang sini ya kawan ya. Yang sini, sebelah sini ini berdekatan sekali 12 voltnya. Ini nanti yang untuk, ini kan 2 ya. Yang satunya untuk ke negatif sensor,
dan yang ini nanti untuk ke positif ngasih arus ke sensor speed yang positif 12 volt yang sini. Ini kan hubungannya udah jelas sekali ya, ini positif keluar 12 volt sini. Nah, kemudian kita matikan dulu. Yang kedua, mana yang dapat sinyal dari sensor speed akan kita cari. Secara logika masuknya itu harusnya langsung ke IC control ya. Ini IC control dan melewati, biasanya itu melewati transistor SMD. Ini ada 2 SMD, maaf nggak kelihatan. Nah, ini ada 2 SMD ya, ada 2 sensor SMD, sensor transistor SMD. Nah, ini kita cari yang berhubungan dengan ini kolektornya, yang berhubungan, yang tersambung dengan IC control, dan yang basisnya terhubung dengan pin yang ada di sini. Entah yang ini atau yang ini. Tapi dilihat dari sekilasnya kelihatannya ini kan jalurnya besar-besar. Kalau yang ini kelihatannya nggak mungkin ya. Ini masuknya juga ke sini, tapi ternyata nggak mungkin ini. Ini kontrol arus tuh dari ini. Dari apa ini namanya? Positif ini. Ngasih harus ke sini. Kelihatannya yang ini ya. Sekarang yang ini kita tarik, kita telusuri jalurnya ke belakang, mana yang sampai ke sini nanti jatuhnya di pin mana. Oke ya. Sekarang kita telusuri bersama-sama. Akunya rusak. Oh, hidup lagi. Nah, kita telusuri kaki basisnya, masuknya dari basis ini. Ini dari basis ini kan terhubung. Nah, sini ini terhubung sini. Nih, sampai sini terhubung. Ini sampai sini terhubung. Sampai sini ya. Ini larinya kan ke sini. Kita telusuri pelan-pelan. Ini jalur yang nomor 2 dari yang besar ini ya. Nomor 2 dari yang besar. Nomor 2 dari yang besar ini. Ke sini. Turun ke sini. Lah ini masuknya sini. Masuknya yang ini ya, terhubungnya. Tapi kita cek dulu apakah benar pin ini yang terhubung. Tadi kan terakhir di sini ya. Aduh, multinya mana multinya ini? Multinya nggak kelihatan. Sini ya tadi ya. Nah, itu kan terhubung kan. Multinya gerak. Tapi kelihatan separuh nggak apa ya. Yang penting jelas itu udah gerak. Ini jemperan ya, ini ya. Jemperan ini yang masuk ke sini. Terhubung ke basis ya, dari basis yang kolektor ini terhubung masuk ke ini jalurnya ini, akhirnya masuk ke IC control. Nah, besar kemungkinan pasti yang ini yang pokoknya yang SMD yang sini terhubungnya pasti langsung ke pin sini ya. Terhubung sini. Dan ini masuknya ke pin yang kaki-kaki sini itu terhubungnya sama dioda, tapi yang positif malah yang masuk ke sini, yang masuk ke kaki ini terhubungnya di sini. Ini kan positifnya positifnya apa namanya, positifnya dioda. Positifnya dioda ini masuk ke pin yang paling atas ini.
Sekarang kita coba. Ini kita sambung ya. Yang ini negatif, ini yang berhubungan dengan negatif toh, ini 2 ini jammer toh, ini terhubungan 2 kaki nomor 1 2 3. Kaki nomor 1 2 3. Aku sayang semuanya. Ini yang negatif sudah terpasang. Selanjutnya yang positif. Nah, ini yang positif. Arus positif yang dari speedo keluar menuju ke sensornya. Positifnya tadi yang sebelah ya, kaki yang nomor 1 ya, yang terhubung dengan kapasitor. Nomor 1 kita kasihkan nomor 1 yang positif. Udah belum ini kok, susah ini jepit delik. Walah belum, sebentar ya. Sabar ya kawan ya, sabar. Aku sudah sabar. Tapi nggak masuk. Udah kelihatannya udah masuk ini. Udah belum ya? Susah. Kaki positif masuk ke positif. Udah belum? Oh, udah. Ini udah terhubung negatif, kaki negatif dan positifnya. Sekarang yang ini yang dari sensor yang keluar signalnya, nanti kalau ini tergesek-gesek dengan tembaga, dengan gigi, biasanya gigi transmisi itu ya, ini masuknya ke yang kita cari, yang terhubung dengan SMD tadi, yang dapat IC kontrol. Ini kan yang paling ujung sendiri ya, paling atas. Ini atas. Dah, sekarang kita tinggal coba. Kita pasang LCD-nya. Apakah benar jalur itu yang menuju sensor speed? Apakah bukan yang itu? Kita saksikan bersama-sama. Mudah-mudahan benar. Kalau dilihat dari jalurnya sih benar. Harusnya itu enak ini. LCD-nya cuma krem-kreman gini paling enak. Biar kelihatan. Kita mencobanya, nanti kita gesek-gesek pakai ini ya, pakai magnet ini. Kita hidupkan dulu. Ini kita gesek-gesekin, harusnya angka 0 itu berubah. Nah, itu kan berubah kan. Nah, itu 1 2. Nah, itu kan berubah kan. Nah, itu udah berubah jadi angka 1. Tadi sempat jadi angka 2. Nah, itu udah di angka 2. Yang jelas ini jalurnya udah benar ini, karena ini hanya gerakan tangan ya. Kalau terlalu cepat capek ini. Wah, itu 2. Kalau harus sampai jadi angka 9 10 11, nanti tangan saya yang pegel nanti ya. Nah, ini kan ada fungsi yang jelas ya. Nah, ini nanti kalau kita sambung ke transmisi, terhubung dengan gigi transmisi, itu geraknya akan lebih bagus, bisa nyampe 100 atau 200 atau 300. Tapi kalau pakai tangan kan yo geraknya pelan aja, yang penting kan sudah paham dan jalurnya yang itu.
padahal saya sudah cepat sekali ini, cuma jadi angka 1 tok. Nah, ya kan. Nah itu 2 dah ya. Begitu kawan ya. Nah, pokoknya nyobanya gitu aja, nyobanya alatnya yang sederhana saja, daripada capek-capek bikin bur atau apa itu langsung besok langsung kita pasang di motor langsung beres, ngebut lari 100 atau 200 atau 300 sini nanti nampilkan sendiri. Yang jelas jalurnya seperti itu. Dah ya kawan ya, semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.